Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Roy yang akan selalu setia menemani teman-teman semuanya sore hari ini. Jalan-jalan kita sambil bercerita tentunya ya teman-teman. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan cerita yang kemarin ya, cerita Gunung Kawi. Oke, langsung saja kita sambung cerita yang kemarin ya teman-teman. Setelah sang Batara Guru berkata kepada Candrahirmaya bahwa beliau akan berkeliling di bumi Nusantara, saat itu juga sang Candrahirmaya pun bertanya kepada sang Batara Guru, "Wahai sang Batara, apakah yang hendak engkau lakukan sehingga engkau harus berkeliling di bumi Nusantara ini?" Dan akhirnya sang Batara Guru pun menjawab pertanyaan dari sang Candrahirmaya. "Hei Candrahirmaya, sesuai dengan arahan sang pencipta, aku harus menanam sesuatu di bumi Nusantara ini sebagai tanda untuk kehidupan berikutnya. Dan aku berharap kau setia menungguku di sini. Bersemedilah, jangan pernah terbangun sebelum aku sendiri yang membangunkanmu." Nah teman-teman, sang Candrahirmaya pun menyauti perkataan sang Batara Guru. "Baiklah sang Batara, aku akan bersemedi di sini sebagaimana titahmu, dan aku tidak akan pernah terbangun sebelum engkau sendiri yang membangunkan aku." Nah teman-teman semua, akhirnya sang Batara Guru pun berpamit dan meninggalkan sang Candrahirmaya. Dan akhirnya Candrahirmaya pun bersemedi sesuai dengan titah sang Batara Guru. Dia bersimpuh dan bersujud sesuai dengan janjinya kepada sang Batara Guru. Nah teman-teman semuanya, silang beberapa tahun sang Candrahirmaya bersemedi sehingga tubuhnya pun mulai membentuk sebuah gundukan tanah seperti gunung. Dan pada saat itu juga turunlah seorang begawan yang bernama Daru. Sang begawan Daru sendiri pun juga seorang pengikut setia sang Batara Guru. Sambil tercengang, sang begawan Daru pun terkaget melihat perwujudan bentuk sang Candrahirmaya, dan dia pun bertanya kepada sang Candrahirmaya, "Wahai Candrahirmaya, apa yang engkau lakukan?" Karena keteguhan hati sang Candrahirmaya kepada sang Batara Guru, dia pun tidak berkata sepatah kata pun kepada sang begawan Daru. Sang begawan pun berkata kepada Candrahirmaya, "Sungguh aku tahu keteguhan hatimu, wahai Candrahirmaya. Mungkin ini adalah suatu titah dari sang Batara Guru. Baiklah kalau begitu. Sebagai perwujudan setiaku kepada sang Batara, aku pun juga akan melakukan sesuatu. Akan aku tancapkan pusakaku di sini untuk menjagamu, agar engkau lebih kuat dan tidak goyah dalam bersemedimu." Nah teman-teman semua, sebelum sang begawan kembali ke kayangan,
Sang Begawan berkata kepada Sang Candrahirmaya, "Wahai Candrahirmaya, karena bentukmu yang menyerupai gundukan tanah, maka di kehidupan mendatang engkau akan disebut sebagai gunung, dan pusakaku ini akan disebut sebagai Dewandaru. Kehidupan mendatang akan mengenalimu sebagai Gunung Kawitan." Nah, teman-teman semuanya, akhirnya Sang Begawan Daru pun meninggalkan Candrahirmaya kembali ke Kahyangan. Nah, teman-teman semuanya, disinilah awal mula cerita lahirnya Gunung Kawi atau judulnya Gunung Kawi. Nah, teman-teman semuanya, konon pusaka Sang Begawan Daru sampai sekarang dikenal sebagai pohon daru yang banyak petuahnya sampai saat ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman sendiri juga tidak asing jika mendengar kata pohon Dewandaru atau buah Dewandaru. Teman-teman semuanya, banyak dari kalangan Jawa yang masih mempercayai bahwa jika sampai Gunung Kawi ini terbangun sebelum dibangunkan, maka tamatlah bumi Nusantara ini. Seperti itu ceritanya teman-teman ya, yang masih dipercayai sampai saat ini. Bahkan konon beberapa warga ada yang bercerita bahwa sebelum Gunung Kelut meletus pernah ada cahaya yang mengitari Gunung Kawi, yang dimana cahaya itu berasal dari Gunung Kelut, yang dipercayai oleh masyarakat waktu itu bahwa Gunung Kelut akan mengajak Gunung Kawi untuk meletus. Karena keteguhan Sang Kawi pun tidak mau menuruti ajakan Sang Kelut. Seperti itu teman-teman, cerita dari warga setempat yang dipercayai sampai saat ini. Karena kalau Sang Kawi sampai mau diajak meletus, maka tamatlah bumi Nusantara ini. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman semua, mungkin kita udahi cerita kita sampai di sini. Semoga apa yang telah saya sampaikan di cerita kita kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan kita lanjut ke cerita-cerita yang lain mungkin di episode selanjutnya ya teman-teman. Tetap di channel Kru Pesona. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona.